Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para bapak dan ibu sedaya ingkang minulya, yang kami hormati jajaran pengurus dan asatidzah serta ustadzat yang ada di Ma'had Darussalam. Semoga ma'had ini bagian daripada peninggalan baik yang mengalirkan pahala kepada pendirinya, Ustaz Muhammad Nasir rahimahullah ta'ala, dan kepada yang ikut andil dalam perjalanan ma'had yang mulia ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa agungnya, karena kita berjumpa dengan Ramadan dan hampir memasuki 10 terakhir. Kita dalam keadaan sehatul afiat, malam hari bisa menunaikan ibadah tarawih, siang hari bisa menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmatnya kepada kita semua, kita bisa melanjutkan ibadah kita. Semoga Allah menerima semua amal kita dan menghapus semua dosa-dosa kita. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tema kita berkaitan dengan bulan mulia, malam mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan sebelum membahas tentang pembahasan Lailatul Qadar, maka perlu kita mengetahui sebuah mukadimah penting. Pilih Allah subhanahu wa ta'ala milih dan memuliakan nopo ingkang Allah muliakan lebih dari makhluk lainnya. Contohnya malaikat. Malaikat semua mulia, tapi di antara malaikat yang mulia ada yang termulia. Sinten namanya? Malaikat Jibril alaihissalam, membawa wahyu, pembawa Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad SAW, mubalik yang menyampaikan. Begitu pula di kalangan para rasul, Allah subhanahu wa ta'ala muliakan semuanya. Tapi di antara rasul-rasul yang mulia ada yang termulia. Siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados rasul niku semua mulia, paling mulia ulul azmi. Kemudian lebih mulia lagi Khalilan Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula tempat juga Allah bedakan, satunya lebih mulia dari yang lainnya. Termulia adalah masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala.
Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul biqa ilallah masajiduha, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Ternyata di antara masjid Allah pilih lagi termulia adalah Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram termulia di dunia. Begitu pula waktu. Waktu juga Allah pilih. Allah muliakan sebagian di atas sebagian yang lainnya. Kalau bulan termulia adalah bulan Ramadan. Kalau siang hari, sebagian menyebutkan yang paling mulia adalah hari Arafah. Tapi kalau malam hari, termulia adalah malam Lailatul Qadar. Para bapak dan ibu rahimahumullah, Lailatul Qadar niku boten malam biasa, tapi malam yang istimewa. Terjadinya kapan? Terjadinya Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir bulan Ramadan. Kapan? 10 terakhir bulan Ramadan. Maka Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaik pun melebet 10 terakhir Ramadan, ibadahnya meningkat luar biasa. Kawin awal sungguh-sungguh semangat, tapi menawi melebet 10 terakhir, maka Kanjeng Nabi itu semangatnya bertingkat-tingkat. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma lam yajtahid fi ghairihi. Kanjeng Nabi niku menawi pun melebet 10 terakhir, sungguh-sungguhnya luar biasa, tidak seperti sungguh-sungguhnya ibadah pada waktu-waktu yang lainnya. Berarti ada apa? Peningkatan. Ada peningkatan. Disebutkan hadis yang lainnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala asyru sadda mizar wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Menawi pun melebet 10 terakhir niku beliau mengencangkan ikat pinggang, fokus ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Biasane Kanjeng Nabi niku itikaf. Pinten-pinten 10 terakhir Ramadan. Kecuali di tahun meninggalnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itikafnya 20 hari. Di tahun terakhir meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demek ten masjid terlapo niat ibadah ben fokus, gak tolak-tolak. Biasanya sibuk no sawah diprekno si garapan dimarekno. Satu ini mlebu 10 terakhir, tapi gak kena dari sukti ya tuh pan gani duit nyewa pegawai sing biasanya no pasar 10 terakhir libur ben fokus ibadah. Terus kapan nyambut gawe ning pasar dimarek no sak durung mlebu 10 terakhir. Jadi Kanjeng Nabi niku menawi masuk 10 terakhir fokus ibadah. Wa ahya lailahu, belum menghidupkan malamnya. Jadi malam dihidupkan. Kalau sholati biasanya gak patek tuh teman-teman, ketika masuk 10 terakhir maka malamnya dihidupkan dengan sholat qiyam Ramadan.
sholat taraweh malam yang mulai di bulan Ramadan dihidupkan, bacaan dipanjangkan, ya. Nanti rukuknya sujud dipanjangkan, orang tambah suwi tambah malas, tambah suwi tambah cepet sholatnya. Kalau mau niku saat daringnya dugi leran mampir sholatan pinggir dalan, sholat asar. Nah, sholat asar cepet tidak karu-karuan. Kalau kita putar tok sing kari, ternyata jamaah itu ngoten. Godak rukuk sujud imam. Lah niku sholat nopo? Padahal syarat rukun sholat di antaranya adalah tumakninah, tenang. Dan sholat itu orang ngarah iso dinikmati kecuali dengan tumakninah. Maka Kanjeng Nabi nanti dahulu aswa'un nas syariqatan man yasriku fi sholati. Pencuri sing paling elek yaiku wong sing nyuri dalam sholate, maling sholat. Napa artinya maling sholat? La yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu. Pangruku gak genep, sujudnya gak genep, cuman jawil langsung bangkit. Padahal tumakninah di rukun sholat. Nanti enten setunggal sahabat sholat di dekat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat cepet. Banjur sak mantune sholat nekani Kanjeng Nabi, assalamualaikum, ngucap salam. Dijawab oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dikeken baleni sholate, sholli fa innaka lam tusolli, sholat awakmu karena sebenarnya Anda ini belum sholat. Padahal pun sholat dereng sampun, tapi sholat tidak dianggap. Akhirnya sholat lagi dengan cara yang sama cepat lagi. Akhirnya setelah selesai dugani Kanjeng Nabi malih salam. Setelah dijawab dinasihati, sholli fa innaka lam tusolli, sholat to sak temene awakmu durung sholat. Sampai 3 kali, akhirnya sahabat kalau wau ngomong di Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, iso ki wis iki ajari aku iki. Api sahabat iki gak ngerti iku obate belajar, ajari aku. Langsung diajari oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dari takbir sampai salam. Sehingga hadis ini dikenal dengan hadis musyi'i sholat, hadis tentang orang yang sholatnya salah terus, baleni sholat, baleni salah. Atau dikenal dengan nama hadis man lam yuhsin sholatah, yaitu hadis tentang orang yang tidak baik sholatnya. Diajari sholat lengkap. Sehingga semua para ulama yang bahas masalah tata cara sholat mesti menyebutkan hadis kolowah. Soalnya posisi ini ngajarkan sholat dumateng seorang yang tidak bisa sholat. Gak bisa nih mboten saged takbir ruku tapi cepet, mboten tumakninah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan, pilih waktu paling mulia itu adalah Ramadan, terutama sebelum terakhir. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menawi masuk 10 terakhir itu lain menghidupkan malamnya, tidak sendirian, tapi wa aiqadha ahlahu, keluargane dikeken tangi, dikeken hidupkan malam,
kengken ningkatkan ibadah, dan itu bagian daripada qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana caranya menyelamatkan diri kita dan keluarga dari neraka? Disebutkan tafsirnya oleh Ibnu Katsir dari sahabat Ali bin Abi Thalib, alimuhum wa adibuhum, ajarono didio supaya ngerti Rabbnya, ngerti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenal haknya, supaya ngerti nabinya, supaya ngerti agama Islam, saged lampai agama Islam yang menjadi pegangan hidup manusia sebagai muslim ben selamat dunia akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis kalau gambaraken dumateng kita bagaimana kesungguhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam ibadah menawi pun mlebet 10 terakhir. Pertanyaan, kene opo Kanjeng Nabi niku sungguh-sungguh di 10 terakhir ngalai sungguh-sungguhe di waktu-waktu sebelumnya? Minimal enten kali jawaban. Kene opo kok sungguh-sungguh lebih? Sepindah soale 10 terakhir niku bagian akhir bulan Ramadan. 10 terakhir bagian terakhir bulan Ramadan, sehingga menawi kita sukses ing dalem nglampahi ibadah poso lan ibadah lintune ing dalem bulan Ramadan, sungguh-sungguh maksimal niate ditata, carane ditata, ibadahe kathah meningkat, maka insya Allah termasuk sing husnul khotimah. Innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung pada akhirnya. Tapi yang terjadi dalam diri kita, semakin akhir tambah kendungi, semakin akhir tambah lemes. Nah, perlu kita tingkatkan dengan cara apa? Mengetahui keutamaan 10 terakhir, dengan mengetahui bagaimana suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan bagaimana menyambut Ramadan, sehingga saged motivasi kita ben saged maksimal ibadah. Jadi sepindah kene apa Kanjeng Nabi ini kok sungguh-sungguh nalikane pun mlebet 10 terakhir? Jawabane apa? Karena 10 terakhir adalah kuncinya. Innamal a'malu bil khawatim, amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya. Ben husnul khotimah 10 terakhir kita lebih sungguh-sungguh. Nomor kali karena apa Kanjeng Nabi ku tambah serius mempeng sungguh-sungguh ibadah nalikane pun mlebet 10 terakhir? Jawabane soale ing dalem 10 terakhir niku enten malam ingkang langkung sae melebihi 1000 bulan. Kalau tanggal panjenengan 1000 bulan niku pinten taun? Tahu nggih, 83 tahun lebih. Di antara jamaah ada yang umurnya 83 tahun. Enten boten enten. Berarti termasuk langka sing usia 83 tahun. Tapi Lailatul Qadar niku malam yang lebih baik, tidak sama loh ya, lebih baik, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan.
bulan. Lebih baik, bukan sama, lebih baik. Berarti amal apa saja nalikane kita lampai dengan ikhlas sesuai tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di waktu tersebut ngalai ibadah yang sama di waktu 1000 bulan lebih. Saumure manungsa sing dawa luar biasa. Maka ketika di 10 terakhir ada malam Lailatul Qadar, maka lo Kanjeng Nabi sungguh orang kok sekedar sing penting oleh siji lah, sing penting ada di antara amal kita yang lebih baik dari situ. Enggak. Wong tiang pasar itu padahal ngerti ya hasil panen, ya hasil untung. Kalau tahu ini musim untung, gak mau sekedar mengeluarkan modalnya sedikit, wes keluar dikit, yang penting untungnya wes akeh. Biasanya apa? Kabeh modalin sai sen tokno kabeh. Nggih. Kalau memang waktu itu waktu yang menguntungkan kanggo berdagang. Sami seorang petani, umpama kok ngerti petani niku musim ini masuk panen, hasil berlipat ganda. Mesti sawah sak duwene, bahkan nyewa akan garap semua untuk mendapatkan musim panennya maksimal. Hasil ku apik, regane larang. Sapa gak sungguh dalam menjalani praktek pertanian. Nah, di dalam 10 terakhir ini enten malam lebih baik dari 1000 bulan, sampai karena mulianya malam Lailatul Qadar sampai Allah turunkan surat khusus namanya surat Al-Qadar, khusus bahas tentang malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sampai teliti kabeh pan terkait Al-Quran itu mesti mulia. Malaikat Jibril pembawa wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat, maka Jibril malaikat termulia. Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu Al-Quran, maka beliau menjadi Rasul termulia. Ramadan bulan diturunkan Al-Quran, Ramadan bulan termulia. Turunnya pada malam Lailatul Qadar, maka malam itu malam termulia. Generasi pertama kali menerima Al-Quran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, maka para sahabat menjadi generasi termulia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kuntum saat itu dereng enten kita, belum ada muslim yang lainnya, yang ada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tapi kita bisa kecipratan mendapatkan khairiyah, kebaikan yang didapat para sahabat dengan syarat kita meniti, meniru jejak para sahabat dalam menjalankan agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah berfirman, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nopo artine Al-Qadar? Para ahli tafsir menyebutkan kalian makna, dan dua-duanya saling menguatkan dan saling berkaitan. Makna yang pertama, qadar artinya du manzilah,
Gak ada kedudukan dan kemuliaan. Makna nomor kali pilih Al-Qadr niku berkaitan dengan takdir, yang mana Allah menetapkan takdir-takdir tahunan niku pada malam Qadar. Fiha yufrahu kullu amrin hakim, pada malam tetapkan segala perkara-perkara penting, rezeki ini, ajali, dan seterusnya. Ini menunjukkan mulianya malam Lailatul Qadar. Allah kuatkan pada ayat yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Niku pertanyaan. Tapi pertanyaan ini bukan pertanyaan biasa, tapi istifhamul li'ta'zim wa tafkhim. Sebuah pertanyaan yang menunjukkan pengagungan. Pilih malam itu malam yang benar-benar agung. Seperti Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Niku pertanyaan mengandung makna ta'zim wa tafkhim. Pilih hari kiamat itu hari yang sangat dahsyat, sangat agung. Sami juga ing dalam ayat kolwa, pertanyaan yang mengandung makna pengagungan. Ini menunjukkan pilih malam Lailatul Qadar niku boten malam seperti biasa, tapi malam yang istimewa. Dan memang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan umur umat manusia itu beda-beda. Umur umat terdahulu panjang-panjang, termasuk dedeke tinggi-tinggi. Nabi Adam itu Allah ciptakan situna diro'an suida diro, sampai ukur diri orang diro kulo yo pendek, dukun, tambah suwe tambah berkurang, tambah suwe tambah pendek. Dan dulu ketika kita belajar biologi katanya seperti itu juga. Begitu pula usia. Saya melihat umurnya Nabi Nuh alaihissalam bersama kaumnya alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh bersama kaumnya itu 1000 tahun kurang 50 tahun. Pinten? 1000 tahun dikurangi 50 pinten? 900 jauh. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW yang paling maksimal sering terjadi umumnya adalah, kata beliau, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu kebanyakan 60 sampai 70. Sampai tanya sabda Nabi pasti benar. Wa qalilun man yajuzu dari, sedikit sekali yang lebih daripada itu. Maka Allah sediakan sebab-sebab yang menjadikan amal itu berlipat ganda. Di antaranya adalah dengan adanya bulan Ramadan, terutama 10 terakhir, terutama malam Lailatul Qadar. Maka beri manfaat kanggo ngejar ketertinggalan. Ojo dipeno wae malam itu ngalah. Lho kabeh mesti ngalami malam, kabeh ngalami. Cuman lha opo niki? Ketika Lailatul Qadar itu ada, apalagi melakukan hal yang mubah, apa melakukan dosa? Kalau melakukan dosa dilipat gandakan dosanya, atau kita menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah nalikane enten Lailatul Qadar. Kemudian ayat ketiga Allah menyebutkan apa keutamaan Qadar. Ayat yang keempat menyebutkan keutamaan yang kedua. Ayat yang kelima menyebutkan keutamaan yang ketiga. Berarti dalam surat Al-Qadar ini enten kemuliaan malam Lailatul Qadar jumlah telu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar iku malam sing luwih
apik ketimbang 1000 bulan. Malam yang lebih baik dari 1000. Berarti kemuliaan yang pertama adalah bahwa malam itu lebih nopo tafsir. Disebutkan kalian Imamul Mufassirin pada zaman tabi'in, murid Ibnu Abbas, namanya Mujahid rahimahullah ta'ala. Panjenengan menaik buka kitab mesti nemoni dengan Mujahid, Imam Mufassirin pada zaman tabi'in. Kata beliau, siyamuha wa qiyamuha wal amalu fiha khairun min alfi syahr. Orang yang puasa, ya apa nih poso, menunjukkan seorang muslim. Tidak semua manusia, menunjukkan seorang itu al-ibadah. Wa qiyamuha, sholat malamnya, wal amalu biha, dan orang yang beramal saat itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Panjenengan sholat taraweh pada malam itu ngalai sholat taraweh selama 83 tahun lebih. Padahal sampai tidak akan kuaton taraweh mendino, kuat sampai gak kuat ya. Sholat tahajud niku gantine taraweh, tapi iso mendino itu abu. Maka lo Kanjeng Nabi ngasih pilihan, wis gak iso lengkap, wis witir 3 rakaat. Pan takut keburu adzan subuh, wis minimal 1 rakaat. Wis gak iso sadurunge subuh, pan pituru salat witir 3 rakaat. Kanjeng Nabi ngerti umat iki akeh sing gak iso nglakoni terus menerus itu. Maka lo dikasih sebab-sebab pilihan. Dan Kanjeng Nabi itu gak pernah ninggal salat witir. Mungkin tetap di rumah atau safar, 2 sholat sunnah yang tidak pernah tinggalkan. Yang pertama 2 rakaat fajar sebelum subuh. Safar mungkin Rasulullah jaga. Yang kedua sholat witir, mungkin safar tetap dijalankan. Menunjukkan mulianya 2 sholat sunnah ini. Tapi sholat sunnah paling mulia adalah qiyam Ramadan, sholat lain, termasuk sholat malam. Itu afdol as-sholat ba'dal faridah, sholat lain. Sholat paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Nah, Ramadan ini perlu dihidupkan dengan amal-amal soleh yang perlu kita tingkatkan. Jadi kemuliaan yang pertama tadi, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan dalam keutamaan beramal. Nomor kali Allah sebutkan dalam surat yang ayat yang keempat dari surat Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun. Warruh, Jibril alaihissalam juga turun. Fiha pada malam Lailatul Qadar. Bi'idni Rabb, dengan izin Allah, dengan izin Rabb mereka. Min kulli amrin salam, min kulli amr, dari segala urusan, bahwa perkara-perkara penting. Dan turunnya para malaikat ke muka bumi pada malam mulia menunjukkan banyaknya kebaikan yang sebar, banyaknya barokah, banyaknya kemuliaan. Ya rugi ketika banyak keberkahan, banyak kemuliaan, ternyata di malam-malam tersebut hanya digunakan tidur, apalagi digunakan berbuat dosa. Naudzubillah min dzalik. Banjur kemuliaan nomor 3 Allah sebutkan dalam ayat yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, bahwasanya malam tersebut adalah malam keselamatan. Salam, malam keselamatan sampai terbit fajar waktunya. Beri jejak masuknya sampai terbit fajar, masuknya subuh. Bahkan Mujahid menyebutkan termasuk puasanya akan dilipat gandakan
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu malam keselamatan. Yang pertama di antaranya adalah pada malam tersebut manusia banyak diselamatkan oleh Allah dari tipu daya setan, dari kesesatan yang dilakukan oleh setan yang ingin selalu menyesatkan manusia, memberikan keselamatan pada agama manusia. Selamatan dari tipu daya dan godaan setan. Yang kedua adalah keselamatan dari api neraka, yang mana pada malam tersebut banyak para hamba Allah yang diselamatkan dari api neraka, karena para hamba Allah di saat itu banyak ibadah ngabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam hadis lain kadang menyebutkan walillahi utaqa wa dzalika minan nar wa dzalika kullal lailah. Allah memiliki para hamba yang dimerdekakan dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malam Ramadan. Terlebih lagi puncaknya adalah pada malam Lailatul Qadar. Manusia selamatkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena banyaknya para hamba yang menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Sepindah Ramadan. Tidak seperti yang sebagian manusia pada bulan Sya'ban, tidak. Ramadan itu terjadinya pada 10 terakhir bulan Ramadan. Berarti panpannya sungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan mesti oleh amalan kita banyak yang dilipat gandakan, lebih mulia dari ibadah dilakukan 1000 bulan dengan ibadah yang sama. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kanjeng Nabi dawuh, carilah Lailatul Qadar pada 10 terakhir pada bulan Ramadan. Kita akan menghadapi malam mulia tersebut. Semoga kita semua bisa tutup kemarin ibadah yang mulia ini, dan semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan berulang kali dalam keadaan sehat wal afiat, bisa ibadah maksimal ben panen. Karena Ramadan itu bulan panen. Bulan panen itu yang beriman, terutama 10 terakhir niku hari-hari panen itu yang beriman. Mosok wae panen kok gak semangat, kudu semangat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi terjadi pada 10 terakhir. Lebih khusus lagi adalah pada malam-malam ganjil. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Disuruh nyari, golek nanti apa ning gowo, apa ning sawah, apa ning laut. Dimanapun Anda berada, perbanyaklah ibadah yang disyariatkan, terutama qiyam Ramadan, sholat tarawih ditingkatkan. Bila perlu jamaah pesan kalau imami, ayo dipesan ke imami konsing do. Tapi biasa jamaah takoni gimana sholatnya pendek atau panjang. Wis pendek Pak, susu tidak ngantuk mesti. Mulane pan orang imam cepet disenengi. Sampai nyongoten. Enggak temen enggak beda, kula enggak beda. Jadi padahal itu malam mulia. Makanya yang jadi imam diperpanjang sedikit sholatnya. Cari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil 10 terakhir. Kanjeng Nabi menyebutkan paling dominan. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, Kanjeng Nabi bersabda, ara ru'yakum qad tawata'at.
Aku melihat mimpi kalian. Jadi tunjukkan oleh Allah. Jadi kadang Qadar itu ditampakkan, terkadang tidak. Tidak mesti harus tahu. Yang jelas pasti terjadi pada 10 terakhir Ramadan, terutama pada malam ganjil. Aku mungkin tepat. Wa man kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir min Ramadan. Siapa yang ingin cari, carilah pada 7 terakhir bulan Ramadan. Berdiri 10 itu dominan lagi 7 terakhir. Di malam-malam ganjil, terutama pada malam 27, itu puncaknya yang paling sering dominan terjadi Lailatul Qadar. Makanya Ubay bin Ka'ab mengatakan, ini a'lamu fi ailailatin amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu malam kapan Rasul memerintahkan kita untuk menghidupkan malam dengan qiyam Ramadan pada malam 27. Sehingga Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitab Fathul Bari belum menyebutkan kesimpulan daripada kapan Lailatul Qadar. Kata beliau, innaha fil autar au anna fil autar wa anna tantakil. Terjadinya itu pada malam-malam ganjil, dan itu sifatnya berpindah-pindah, dan itu melupakan rahmat Allah untuk kita. Soal panjenengan ditunjuk, nah wes Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21 tok. Kuwatir sampe istirahat, istirahat wae. Wis engko malam 21 tok cukup wis ngalahi ibadah 83 tahun. Tapi dirahasiakan. Kata Ibnu Hajar, anna fil autar wa anna tantahil. Itu terjadi pada malam ganjil dan berpindah-pindah. Berarti kadang pada malam 21, terkadang pada malam 23, terkadang pada malam 25, terkadang pada malam 27, terkadang pada malam 29. Kenapa tidak langsung fokus satu hari? Ben berlomba-lomba di banyak hari, sehingga amal kita bertambah, amal kita maksimal, sehingga celengannya kadang dan manfaatnya untuk kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, berarti kalian berbuat baik kepada diri Anda sendiri. Kamu liyo, kamu bawa diri. Jika berbuat jelek, in asatum falah. Kalau berbuat buruk, dosa kembalinya kepada kita sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya. Sampai iring-iring ayat ini yang sudah kalian antum hafal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan ya. Barang siapa melakukan perbuatan sekecil apapun, dia akan mengerti balasannya. Ini akan motivasi berbuat baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa melakukan perbuatan dosa, kejelekan sekecil apapun, akan melihat balasannya. Ini akan ngerim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang apa yang kita kerjakan? Apa yang kita kerjakan? Di waktu-waktu yang dominan terjadi malam Lailatul Qadar. Tentu yang pertama, poso ini diapi'i. Tidak sekedar nahan makan minum, diapi'i. Sing poso tidak hanya mulut tapi semua, termasuk lisan, perbuatan sebagai puasa. Nomor kali menawi panjenengan punya kewajiban zakat mal puterane niku haule pas Ramadan pun lali ditunaikan. Kemudian di akhir Ramadan zakat fitri pun supi diniatkan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, keempat, anggap itu keempat ya. Yang keempat, dan ini yang paling istimewa, qiyam Ramadan. Dihidupkan sholat tarawih diapi'i, bacaan didawakno, sing khusyuk, ojo ngantuk. Maka di sebelum terakhir, kalau ada kesempatan siang hari istirahat, tidur siang, istirahat, diniati supaya kuat sholat tarawih nanti malam. Menawi panjenengan sakit selesai tugas kerjaan sebelum masuk 10 terakhir diselesaikan. Kalau nggak bisa, ya siang hari ini ada waktu istirahat
ben malam hari ini kuat ibadah lah ngantuk rasane pegel kabeh. Podo kalau yang nyupir lah ngantuk loro kabeh, melereno lah istirahat sediluk ya nyaman. Maka harus yang istirahat, nanti bisa maksimal. Kemudian yang kelima adalah bacaan Quran. Sampai baca Quran yang banyak. Imam Syafi'i sampai 60 kali selama Ramadan. Paling sampean bayangno lho, gak iso bayangno. Kok iso ing suwidak? Gampangnya ngeten sampean bayangno wong maca Quran wis suwidak iku sebulan. Gampangane lari-lari nem-nem sing nggone warung-warung kafe gak duwe HP kan kuat. Isu awan bengi isuan bengi kira-kira Imam Syafi'i gak duwe Qur'ane kali ngapalno niku mungkin ngalahi lari-lari sing gak duwe HP di warung-warung kopi. Apa? Kafe. Gak madeg-madeg kentekan pulsa boleh wifi, kentekan baterai sambil dicas gunakan. Kira-kira Imam Syafi'i semangatnya ngalahi tiang-tiang sing sudah kecanduan dengan HP. Kemudian amal-amal yang lainnya juga kedermawanan dan lain sebagainya perlu ditingkatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa ibadah puasa dengan dasar iman dan berharap pahala kepada Allah. Bisa sholat tarawih ya, qiyam Ramadan dengan dasar iman wal ihtisaban. Bisa menjalankan qiyam Ramadan dengan dasar iman dan ihtisaban terutama pada malam Qadar, dan bisa ibadah maksimal dan mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Mekaten ingkang saged kula sedaaken, kurang lebih mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajma'in, alhamdulillahirabbil alamin. Kula nitip iklan sakedhik.